Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dengan akhiran Starbook 058. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi ekologi hewan, di mana materi yang akan kita bahas yang pertama ada hierarki sosial daerah teritorial dan interaksi, yang kedua ada komunitas, yang ketiga komunitas dan suksesi, dan yang keempat ada ekoenergetika. Kita bahas yang pertama yaitu materi hierarki sosial daerah teritorial dan interaksi, di mana hierarki sosial ini adalah hubungan seperangkat individu yang agresif dan mereka yang patuh secara terus-menerus yang terjadi di antara hewan-hewan tersebut. Nah, umumnya primata ini termasuk manusia menghabiskan hidup mereka dalam kelompok sosial yang besar atau biasa disebut dengan masyarakat. Satu spesies primata dibatasi untuk salah satu dari 6 pola dasar. Yang pertama ada betina tunggal dan keturunannya, yang kedua ada monogami, yang ketiga ada polyandrous, yang keempat ada jantan tunggal dan kelompok betina, yang kelima ada multimale dan multifemale kelompok, dan yang keenam itu ada visi fusi masyarakat. Selanjutnya daerah teritorial serta interaksinya, di mana teritori ini adalah suatu tempat di mana hewan-hewan yang berada dalam daerah jelajah ingin menguasai tempat dari seluruh atau sebagian daerah jelajah untuk spesiesnya sendiri. Adapun tipe teritori, yang pertama ada breeding territory, di mana teritori yang dipertahankan hanya sampai setelah akhir musim kawin. Yang kedua ada mating and nesting territory, di mana teritori yang dipertahankan selama perkawinan sampai bersarang dalam rangka membesarkan anaknya. Dan yang ketiga ada feeding territory. Feeding territory ini merupakan teritori yang dipertahankan karena wilayah tersebut kaya akan sumber daya makanan yang dibutuhkan oleh organisme tersebut. Selanjutnya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Di dalam interaksi sosial terdapat interaksi antar individu. Nah, interaksi antar individu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi lagi menjadi mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Dan yang kedua ada predasi, dan yang ketiga itu ada kompetensi. Selanjutnya kita ke materi yang kedua yaitu komunitas. Komunitas ini ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas ini memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Nah, kemudian karakteristik komunitas, di mana karakteristik komunitas ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada keanekaragaman hayati, di mana komunitas ini menunjukkan keanekaragaman yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dalam hewan dalam kelompok yang berbeda dan pada dasarnya berlaku di lingkungan yang seragam. Kemudian yang kedua ada struktur dan bentuk pertumbuhan. Nah, suatu tipe komunitas tumbuhan ini dapat dideskripsikan dari karakteristik utama tipe pertumbuhan, misal pohon, semak herba, dan lumut. Nah, perbedaan tipe pertumbuhan ini dapat menentukan stratifikasi pada suatu ekosistem. Dan yang ketiga ada kelimpahan relatif, di mana kita dapat mengukur perbandingan relatif dari spesies yang berbeda dalam suatu komunitas dan menentukan apakah semua spesies ini memiliki perbandingan atau bagian yang sama dalam komunitas tersebut. Kemudian yang terakhir ada struktur trofik. Nah, struktur trofik ini hubungan antar spesies dalam suatu komunitas itu menentukan siklus aliran energi dan materi dari tumbuhan ke herbivora lalu menuju ke karnivora serta menentukan organisasi biologis dalam suatu komunitas. Selanjutnya macam-macam komunitas. Di
dalam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ada komunitas akuatik, di mana komunitas ini misalnya yang terdapat di laut, di danau, di sungai, di parit atau di kolam. Kemudian yang kedua ada komunitas teristerial. Nah, di mana komunitas teristerial ini yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, dan di padang pasir. Kemudian struktur komunitas. Nah, jadi berdasarkan validasitasnya, spesies yang menyusun pada suatu komunitas ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada eksklusif. Jadi eksklusif ini jika suatu spesies itu hanya ada di suatu daerah tunggal atau komunitas tunggal, maka karakteristiknya tersebut melimpah dalam suatu daerah, namun juga terdapat di daerah lain itu dalam jumlah kecil. Kemudian yang kedua ada ubiquitous. Jadi ubiquitous ini jika suatu spesies penyebarannya sama dalam berbagai komunitas. Kemudian yang terakhir ada predominan. Jadi predominan ini jika jumlah individu suatu spesies lebih besar atau sama dengan 10% dari jumlah individu keseluruhan spesies yang ada di dalam komunitas tersebut. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu komunitas dan suksesi, di mana komunitas ini ialah beberapa kelompok makhluk hidup yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat yang bersamaan. Misalnya populasi semut, populasi kutu daun, dan pohon tempat mereka hidup membentuk suatu masyarakat atau suatu komunitas. Nah, sedangkan suksesi sendiri, suksesi itu adalah suatu konsep yang mendasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi. Selanjutnya yaitu tipe-tipe suksesi, di mana tipe-tipe suksesi ini terbagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, suksesi primer ini merupakan suatu tahapan perubahan komunitas biotik ke komunitas biotik lain yang dimulai dengan kehadiran tumbuhan pioner di suatu tempat berbatu yang belum pernah dijumpai adanya komunitas biotik tersebut sebelumnya. Sedangkan suksesi sekunder terjadi apabila suksesi normal atau ekosistem alami terganggu atau dirusak. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir yaitu ekoenergetika, di mana ekoenergetika ini adalah kajian tentang energi dan proses perubahannya dari suatu bentuk ke bentuk lain yang terjadi di alam ekosistem. Nah, kajian tentang energi ini meliputi konsep energi, sumber energi, bentuk energi, dan manfaat energi. Adapun hukum dasar ekoenergetika, di mana hukum dasar ekoenergetika ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum termodinamika 1 dan yang kedua ada hukum termodinamika 2. Nah, hukum termodinamika 1 ini menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Maka hukum termodinamika 1 sering disebut sebagai hukum kekekalan energi. Sedangkan hukum termodinamika 2, hukum ini menyatakan bahwa setiap terjadi transformasi energi selalu terjadi pelepasan energi menjadi bentuk energi yang tidak bermanfaat. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa setiap terjadi transformasi energi selalu terjadi penyusutan jumlah energi yang bermanfaat. Kemudian produktivitas, di mana produktivitas ini adalah laju penambatan atau penyimpanan energi oleh suatu komunitas atau ekosistem. Nah, produktivitas sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada produktivitas primer dan ada produktivitas sekunder.
di mana produktivitas primer ini merupakan laju akumulasi energi matahari oleh aktivitas fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau ke dalam bentuk bahan organik yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan. Sedangkan produktivitas sekunder sendiri itu adalah laju akumulasi bahan-bahan organik yang dilakukan oleh organisme konsumen, di mana organisme konsumen ini merupakan organisme yang heterotrof. Maka organisme ini mengonsumsi bahan organik yang sudah jadi dari tumbuhan. Selanjutnya contoh dari ekoenergetika, di mana contohnya di sini ada piramida ekologi dan rantai makanan. Piramida ekologi ini yaitu suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Kemudian rantai makanan, di mana rantai makanan ini merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu ekosistem yang terdiri beragam makhluk hidup di dalamnya. Pada setiap organisme yang hidup pada habitatnya akan mempengaruhi keadaan lingkungannya yang berkaitan dengan rantai makanan makhluk hidup. Itulah tadi penjelasan materi ekologi hewan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.